Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Juanabika 4G. Tema kita hari ini adalah tentang tugas-tugas perkembangan pada remaja. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung channel kami dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Siapakah remaja itu? Nah, di sini ada pendapat dari Anna Freud. Nah, Anna Freud ini salah satu putri dari seorang tokoh psikologi ya, yaitu Sigmund Freud. Anna Freud berpendapat bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan, meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka, di mana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan. Nah, selanjutnya di sini juga ada pendapat lain dari Wirawan yang menjelaskan bahwa untuk mendefinisikan remaja seharusnya disesuaikan dengan budaya setempat. Sehingga untuk di Indonesia sendiri ada batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Nah, jadi dinyatakan masih remaja jika usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda sekunder mulai nampak. Itu yang pertama. Yang kedua, pada masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balik, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak. Ya, sebetulnya ini nggak harus di usia 11 tahun ya, tapi ketika mereka mencapai akil balik, ya, mereka sudah dikatakan remaja. Yang ketiga, pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa, seperti tercapainya identitas ego, tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual, dan tercapainya puncak perkembangan kognitif maupun moral. Yang keempat, batas usia 24 tahun adalah merupakan batas maksimal ya, atau bisa disebut dengan remaja akhir, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua mereka dan belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang tua atau untuk berkeluarga. Kemudian, definisi terakhir, status perkawinan sangat menentukan apakah individu masih digolongkan sebagai remaja atau tidak. Jadi meskipun usianya masih termasuk usia remaja, kalau mereka sudah menikah itu bisa dikatakan sudah masuk ke tahapan dewasa awal. Nah, ciri-cirinya yang pertama, masa remaja sebagai periode yang penting. Nah, di sini maksudnya lebih ke perkembangan fisik yang begitu cepat disertai dengan cepatnya perkembangan mental, terutama pada masa awal remaja. Semua perkembangan ini menimbulkan perlunya penyesuaian mental serta perlunya membentuk sikap, nilai, dan minat baru. Kedua, fase remaja sebagai periode peralihan. Jadi pada fase ini remaja bukan lagi seorang anak dan belum juga dikatakan orang dewasa. Kalau remaja berperilaku seperti anak-anak, dia akan diajari untuk bertindak sesuai dengan umurnya. Dan kalau remaja berusaha berperilaku seperti orang dewasa, ya mungkin mereka seringkali akan dimarahi ya, atau mendapat kritikan dari orang yang lebih dewasa karena mencoba bertindak seperti orang dewasa yang tidak sesuai dengan usianya. Masa remaja sebagai periode perubahan. Maksudnya, tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisiknya. Jadi, ketika perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung pesat.
Tapi kebalikannya, kalau perubahan fisiknya menurun, maka perubahan sikap dan perilakunya juga menurun. Yang selanjutnya, masa remaja sebagai usia bermasalah. Kenapa bermasalah? Nah, jadi setiap periode perkembangan itu sebetulnya memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Tapi masalah pada remaja sering menjadi persoalan yang sulit diatasi, baik oleh remaja laki-laki maupun oleh remaja perempuan. Nah, ketidakmampuan mereka untuk mengatasi masalahnya sendiri sesuai dengan cara yang mereka yakini, ini banyak menimbulkan remaja akhirnya menemukan bahwa penyelesaiannya tidak sesuai dengan harapan mereka. Sehingga di sini muncul kekecewaan ya. Kemudian yang kelima, masa remaja sebagai masa mencari identitas. Pada tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian diri terhadap kelompok masih tetap penting bagi anak laki-laki dan perempuan. Nah, di sini lambat laun mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan hanya menjadi sama atau sejajar dengan teman-temannya yang lain dalam segala hal. Status remaja yang seperti ini menimbulkan suatu dilema yang menyebabkan remaja mengalami krisis identitas atau masalah-masalah identitas pada remaja. Yang selanjutnya, masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan. Ada beberapa anggapan bahwa remaja suka berbuat semaunya sendiri yang tidak dapat dipercaya dan cenderung berperilaku merusak dan menyebabkan orang dewasa yang seharusnya membimbing dan mengawasi kehidupan remaja menjadi takut, bertanggung jawab, dan bersikap tidak simpatik terhadap perilaku remaja tersebut. Yang ketujuh, masa remaja sebagai masa yang tidak realistis. Nah, jadi kalau pada masa remaja ini cenderung memandang bahwa kehidupan itu sesuai dengan kacamatanya sendiri. Dia melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang dia inginkan, ya, bukan apa yang terjadi sebagaimana adanya, terlebih dalam hal harapan dan cita-cita. Makanya mungkin kalau di zaman sekarang, ya, pada remaja-remaja milenial mungkin lebih dikenal dengan kata halu, ya. Nah, selanjutnya yang ke-8, masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Nah, jadi semakin mendekatnya usia kematangan, para remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotip belasan tahun dan untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa. Berpakaian dan bertindak seperti orang dewasa ternyata belumlah cukup, ya. Oleh karena itu, di sini remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, ya, karena mereka kan ambang batas antara remaja akhir menuju dewasa awal, ya. Contohnya mereka mulai berperilakunya itu seperti merokok, ya, atau hal-hal negatif lainnya seperti minuman keras, menggunakan obat-obatan, bahkan sampai terlibat dalam pergaulan seks bebas, ya, yang cukup meresahkan di kalangan remaja. Nah, di sini mereka menganggap bahwa perilaku yang seperti ini itu akan memberikan citra yang sesuai dengan yang diharapkan mereka, bahwa mereka sudah menjadi orang yang dewasa. Apa saja sih tugas perkembangan remaja itu? Nah, di sini William Kay mengemukakan tugas-tugas perkembangan remaja. Yang pertama, menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya. Yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur yang mempunyai otoritas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berkomunikasi intrapersonal dengan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, baik secara individual atau kelompok. Kemudian yang keempat, menemukan role model atau panutan yang dijadikan identitasnya. Yang kelima, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Yang keenam, memperkuat self-control atau kemampuan mengendalikan diri atas skala nilai, prinsip, atau falsafah hidupnya. Yang terakhir, mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri atau sikap perilaku yang kekanak-kanakan.
Nah, inilah beberapa tugas perkembangan yang harus dilalui para remaja. Selanjutnya kita bahas mengenai apa sih dampak negatif yang akan muncul kalau anak atau remaja melewatkan tugas-tugas perkembangannya. Yang pertama, beberapa tugas perkembangan anak menjadi terhambat sebelum tugas perkembangan sebelumnya terpenuhi. Ya mungkin di sini muncul rasa insecure dan lain-lain karena pada tahapan sebelumnya tidak mereka lalui dengan baik ya atau terlewati. Yang kedua, seorang anak atau remaja dapat pula menjadi kurang dewasa dalam menyikapi suatu hal karena mereka melewati hal yang membuat mereka. Yang selanjutnya, para remaja akan mudah terpengaruh oleh hal-hal buruk. Nah, anak-anak dapat tumbuh menjadi negatif jika lingkungannya kurang melakukan pengawasan terhadap pencapaian anak. Ya, jadi kalau anak gagal melewati tahapan ini dengan baik, maka dapat mengakibatkan anak atau remaja dapat menjadi depresi. Ya, merasa dirinya tidak mampu, tidak cocok dengan lingkungan sosial, dan kemudian memilih untuk bermain game online atau mengurangi interaksi dengan lingkungannya, ya, sehingga melakukan pelarian kepada hal-hal yang lain. Sehingga lingkungan yang baik akan menghasilkan anak yang baik pula. Dan manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan lepas dari interaksinya dan hubungannya dengan orang lain dan lingkungan. Nah, pentingnya pemberian wawasan dan pengawasan kepada anak dan remaja yang terus mengeksplor untuk perkembangannya menjadi tanggung jawab kita semua agar mereka dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.